Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofar Ismail, NIM C20862011. Perkenalkan, nama saya Hilma Baudia Gunawan dengan NIM C218620101008. Perkenalkan, nama saya Adinda Disan Berpadilah dengan NIM C218620101052. Di sini kita akan melakukan praktik konseling menggunakan teknik EFT, Emotional Freedom Technique. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Kak. Silakan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofar Ismail. Alhamdulillah, di sesi konseling ini sebelumnya untuk memperkenalkan terlebih dahulu namanya siapa dan tempat tinggalnya di mana. Baik, perkenalkan nama saya Hilma Baudia, alamat saya dari Mangunreja, Singapura. Oke, Hilma, Ya. enaknya dipanggil nama saja atau ada tambahan seperti kakak, Mbak Hilma atau apa? Enaknya? Mungkin teteh aja. Teteh aja, Ya. siap. Oke, Teh Hilma berasal dari Mangunreja ya. Ya. Di sini mungkin Teh Hilma sudah siap untuk mengikuti sesi konseling. Yang mana sesi konseling itu keinginannya sukarela dari diri sendiri. Tidak ada paksaan dari pihak apapun, dari pihak siapapun. Dan mungkin Teh Hilma ini membawa masalah yang akan dipecahkan dalam sesi konseling ini. Sebelumnya, sebelum kita memulai acara sesi konseling ini, izinkan dulu untuk memberikan paparan tentang apa itu pengertian konseling, apa itu asas konseling, dan apa tujuannya serta fungsinya dan bagaimana cara memulainya. Siap untuk mengikuti sesi konseling ini? Iya, siap. Oke. Nah, pengertiannya konseling ini adalah penyuluhan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut juga konselor. Kepada siapa? Kepada individu ataupun kelompok. Nah, dari keterangan yang lain juga bahwasanya sesi konseling itu terbagi dari 4 sesi. Ada sesi konseling individu, ada konseling kelompok, ada bimbingan kelompok, sama bimbingan klasikal. Nah, mungkin di hari ini, di siang hari ini, kita akan melaksanakan sesi konseling individu yang mana dilakukan cuma hanya berdua saja. Nah, apa sih asas-asasnya? Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi dalam sesi konseling ini, Teh Hilma jangan ragu, jangan malu untuk menguapkan apa masalah yang dirasakan sekarang. Karena ini sifatnya rahasia, tidak akan bisa dibongkar oleh siapapun, dan tugas sebagai konselor juga harus bisa amanah untuk menjaga aib seseorang. Terus ada kesukarelaan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya Teh Hilma datang ke sini dengan sukarela, dengan ikhlas, meluangkan waktu hanya untuk memecahkan masalah dan ingin menemukan solusinya. Betul begitu ya? Iya, betul. Ada juga keterbukaan. Jadi untuk mengungkapkan segala masalah jangan saling tertutup, harus saling terbuka. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan kita tidak mau membuka sesuatu masalah, problem kita tidak mau terbuka, maka bagaimana akan memecahkan dan memberikan solusi tersebut. Terus ada kemandirian, datang ke sini tadi dengan siapa? Sendiri. Sendiri ya, berarti tidak ada faktor dari siapapun. Ini benar-benar real dari diri sendiri, dan ini adalah sebuah kegiatan yang sangat positif karena ingin membantu sesama manusia, ingin meningkatkan kualitas sosialisasi dalam manusia. Tujuannya apa? Tujuan dari sesi konseling ini membantu klien untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hati. Berarti yang berada di hati, sakit hati, emosi, perasaan tidak enak atau perasaan yang enak, terus
masalah sosial dan perilaku. Karena perilaku kita sehari-hari itu tergantung dari hatinya juga. Terus fungsinya juga ini memiliki fungsi untuk membantu semua peserta didik atau seorang individu agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, terus memperoleh kemampuan dalam kehidupannya. Jadi insya Allah dalam sesi konseling ini Teh Hilma untuk memecahkan masalah apapun akan ada perubahannya. Terus gimana memulainya? Kita memulai untuk membangun hubungan yang baik. Terus mengidentifikasi dan penilaian masalah. Terus menentukan sasaran dan intervensi. Selanjutnya terakhir adalah evaluasi konseling. Nah, Teh Hilma, apakah benar-benar Teh Hilma ini sudah siap untuk mengikuti sesi konseling ini? Iya, sudah siap. Oke, kalau begitu langsung saja ya. Sebenarnya apa sih yang ingin dikatakan sama Teh Hilma di saat ini? Jadi seperti ini, saya merasa kayak menyesal mungkin ya, karena saya telat sadarnya gitu. Jadi almarhum kakek saya sudah meninggal dan saya merasa seperti dulunya tuh sering membohong gitu ya. Contohnya kayak misalnya disuruh jangan pulang malam, saya pulang malam, dan juga berbohong lainnya. Nah, jadi yang saya rasakan sekarang itu merasa menyesal gitu, belum bisa membahagiakan kakek saya. Gitu ya. Saya turut berduka cita atas meninggalnya kakek Teh siapa tadi Teh? Hilma. Teh Hilma ya. Turut berduka cita. Kira-kira itu meninggalnya sudah lama apa? Baru-baru ini? Untuk meninggalnya sudah cukup lama, kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Berarti Teh Hilma sekarang sedang merasakan problem penyesalan diri. Iya. Penyesalan bahwasanya Teh Hilma ini tidak bisa membahagiakan seorang kakek, yang mana kakek itu benar-benar mencintai Hilma, benar-benar menyayangi Hilma setulus hati, dan ingin mungkin tujuannya itu kakek itu jangan pulang malam, ingin Teh Hilma itu bisa hidup disiplin. Iya. Karena ada hal positifnya juga untuk kehidupan Teh Hilma di masa depan nanti. Begitu Teh Hilma. Ada lagi yang mau diceritakan? Mungkin yang saya rasakan mungkin ya kan, saya merasa yang tadi kayak kecewa, sedih gitu. Terus juga merasa bahwa diri saya belum bisa jadi apa-apa gitu. Jadi di saat beliau, kakek saya sudah meninggal, tapi saya belum bisa membahagiakan beliau gitu. Jadi gimana ya? Seperti penyesalan dan rasa kecewa seperti itu. Penyesalan berarti benar-benar penyesalan dalam diri sendiri Teh Hilma ya. Iya. Sangat-sangat kecewa dan tidak mau menyalahkan diri orang lain ya. Iya. Karena Teh Hilma juga yang sudah melakukan, berarti Teh Hilma saat ini sudah memiliki rasa tanggung jawab dalam diri Teh Hilma. Iya, betul. Nah, Teh Hilma, dalam sesi konseling ini apakah Teh Hilma pengen sembuh dari rasa kecewa ini supaya Teh Hilma itu bisa meraih masa depan dan bisa membahagiakan kakek Teh Hilma, walaupun kakek Teh Hilma sudah tiada, tapi yakin kakek Teh Hilma akan bahagia di alam sana. Apakah begitu Teh Hilma? Iya, betul. Oke Teh Hilma, kalau gitu saya sudah tahu tujuan Teh Hilma kesini untuk memecahkan masalah dan sudah benar-benar terbuka tentang masalahnya. Mungkin kita akan cari beberapa solusi ya. Dari sebelumnya, dari waktu sesi konseling itu biasanya 40 menit dalam 3 kali pertemuan. Nah, kalau misalkan solusinya sudah tercapaikan dalam 1 kali sesi konseling, maka tidak perlu untuk mengikuti lagi. Tapi kalau misalkan penasaran atau belum dan ingin benar-benar menemukan solusi yang tepat, maka sebaiknya ikutilah prosedur yang sudah ditentukan oleh konselor. Oke, dari pertemuan ini mungkin kita baru pertemuan pertama ya Teh. Iya. Kalau misalkan Teh Hilma sudah menemukan solusinya, nanti sudah merasakan solusinya, mau datang lagi silahkan, ataupun tidak juga silahkan. Yang penting kita kan tujuannya tadi ingin menemukan sebuah solusi buat Teh Hilma. Iya. Nah, di sini saya itu akan menggunakan beberapa teknik, tapi
yang saya akan gunakan teknik ini adalah EFT. Kenapa menggunakan EFT? EFT itu sangat berpengaruh besar untuk bagi manusia. Karena sistem EFT ini tidak perlu dibimbing, bisa juga oleh diri sendiri. Tapi untuk awal-awalnya pasti kita butuh bimbingan. Nah, untuk seterusnya, walaupun tidak ada seorang konselor, klien menggunakan praktek EFT sendiri juga bisa dilakukan dan akan menemukan solusinya. Bisa mengontrol emosi. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, nggak apa-apa? Boleh. Nah, EFT ini adalah sebuah pembebasan emosi. Karena tadi Teh Hilma sudah ada merasa kecewa, penyesalan, itu akan sebagian dari emosi juga, emosi yang negatif. Kalau emosinya positif, mungkin kita akan merasa bahagia, merasa nyaman, atau merasakan kesuksesan. Itu yang dialami sekarang oleh Teh Hilma, yaitu emosi negatif. Nah, teknik EFT ini adalah tapping. Teknik ini menggunakan metode self-help, yaitu mengutarakan tubuh dan pikiran dengan diri sendiri. Nah, tadi ada dijelaskan ya, dengan diri sendiri, atau bisa dibimbing terlebih dahulu oleh seorang konselor, seorang ahli. Nah, ini menggabungkan antara sentuhan lembut bersama dengan perhatian penuh, serta vokal dan perhatian penuh. EFT juga melibatkan sentuhan dengan ujung jari. Nah, ujung jari sini kita gunakan. Seaktif titik-titik akupuntur. Nah, kalau titik akupuntur kan di Jepang itu biasanya menggunakan jarum ya. Titik-titik akupuntur ini 12 meridian. Kalau di dalam EFT ini namanya akupresur. Nah, bisa dibedakan antara akupresur dan akupuntur. Apa bedanya? Akupuntur menggunakan benda-benda tertentu seperti jarum dan yang lain-lainnya. Kalau akupresur menggunakan hanya ujung-ujung jari ini kita gunakan. Makanya dalam sesi ini konseling sebagai klien nantinya bisa mempraktikkan sendiri. Itu hebatnya dari materi EFT. Ya. Apakah Teh Hilma sudah siap mengikuti praktek ini? Ya, sudah Oke, siap. sebelumnya Teh Hilma bisa sambil duduk juga nggak apa-apa. Kita sambil praktek ya. Coba sekarang Teh Hilma bentuk afirmasi yang positif, terus digabungkan dengan frase pengingat. Ingatlah kebaikan kakek dulu. Ingatlah bahwasanya Teh Hilma sekarang pengen menjadi orang yang sukses. Teh Hilma sekarang ingin menjadi orang yang berguna untuk manusia. Teh Hilma ingin sekarang menjadi cucu yang terbaik bagi kakek yang bisa membahagiakan walaupun sudah beda alam. Sudah? Iya. Sudah ya. Untuk sekarang mungkin kita langsung saja praktek. Bisa duduk dengan tegak. Boleh. Oke, lihatnya ke saya ya. Ya. Sekarang sebutkan dalam hati Teh Hilma ataupun mau diucapkan juga nggak apa-apa, masalah kekecewaan. Contoh, saya kecewa dengan diri saya sendiri karena saya tidak bisa membanggakan kakek saya. Mungkin di dalam hati gak apa-apa. Di dalam hati juga nggak apa-apa. Ya. Oke, ya ikuti gerakan saya di sini sambil sebutkan, tarik lehernya sini sambil putar-putar sebutkan 3 kali. 1, 2, 3, sudah. Nah, sekarang langkah yang kedua, Teh Hilma sekarang tegaskan lebih tegas bahwasanya Teh Hilma sangat kecewa dan saya ingin sembuh dari kekecewaan itu. Ya, Teh Hilma sangat kecewa dan saya ingin sembuh dari kekecewaan tersebut. Dengan Teh Hilma di sini menggunakan 2 jari, bisa diketuk di sini, di bagian dekat alis, di atas mata. Ketuk sampai 5 ketukan sambil sebut dalam hati, kekecewaan saya ingin sembuh, kekecewaan saya ingin sembuh, kekecewaan saya ingin sembuh, ingin membahagiakan orang tua saya, ingin membahagiakan kakek saya. Sudah cukup 7 kali ya. Kita lakukan 2 kali lagi supaya kita semakin rileks dan kita semakin sembuh. Tanamkan energi positif dalam pikiran Teh Hilma. Buang energi negatif. Terus lakukan 7 kali ketukan,
Sambil sebut dalam hati, saya ingin sukses, saya ingin menghilangkan kekecewaan saya ingin menghilangkan kekecewaan saya. Sudah cukup? Sudah. Lakukan sesi yang ketiga, satu kali lagi bisa dilakukan. Sambil sebut dalam hati rasa kekecewaan dan ingin menghasilkan rasa yang positif. Terus sampai 7 kali. Sudah. Sekarang kita lanjut di bagian ada 2 sini. Cuman satu tangan saja. Tadi Teh Hilma yang pertama di sini ke kiri ke kanan. Ke kanan berarti pakai yang kanan dulu. Nah, gitu ya. Ketuk sambil menyebutkan kalimat yang tadi, afirmasinya terus pelan-pelan, jangan terlalu keras. 7 kali sudah. 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 kali lagi sambil sebutkan dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang yang bagian kiri. Sambil disebutkan sebelah sini Teh. Nah, ya betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang Teh Hilma melakukan part selanjutnya, yaitu ada titiknya di bawah kelopak mata. Ada kiri kanan. Ya. Kita menggunakan 2 teknik saja. Sebenarnya kalau misalkan dari satu arah kanan, kita bisa menggunakan satu kanan semuanya. Tapi supaya lebih rileks lagi dan ini tambahan buat kita semuanya supaya cepat sembuh ya. Coba lakukan Teh Hilma sambil sebutkan dalam hati problem yang ingin dipecahkan oleh Teh Hilma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang yang bagian kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang Teh Hilma lanjut di ada titiknya itu di bagian bawah hidung sama di bawah bibir bawah. Nah, bisa di 1 kali di sini 7 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang bagian bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masing-masing berarti kita melakukan 21 kali ketukan. Sekarang bisa lanjut di bagian kaki di bawah leher ini, tulang ada tulang kan? Di situ bisa diketuk salah satunya dari yang kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sambil muncul karena afirmasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang yang bagian kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk nextnya sekarang bisa Teh Hilma lakukan untuk bagian kanan berarti di sini tadi di bawah ketiak. Nah, ketuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang menggunakan 4 jari ya. Maksudnya di sini kita mediakan di 4 jari dengan 1 ketukan. Tadi yang kanan berarti kita menggunakan mediasi yang kanan. Nah, untuk yang pertama ibu jari dulu berarti jempol. Di sini Teh Hilma sambil sebutkan masalahnya, problemnya sambil ketuk-ketuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang lanjut jari telunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang jari tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Lanjut di dilewat. Sekarang lanjut ke jari kelingking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada part selanjutnya, Hilma. Sekarang kita akan melakukan pukulan karate. Jangan panik ya, ini bukan pukulan karate yang sesungguhnya, tapi ini media sebelum kita melanjutkan ke penyadapan 9 gamut. Di sini tadi Teh Hilma bagian kanan ya, tangan kanan berarti diketuk sama 4 jari di antara sebelah sini dan sini. Nah, atau semuanya bisa juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, baik Teh Hilma, itu tadi sudah melakukan kita itu titik meridian ya, 12 meridian, yaitu akupressur. Kita akan melanjutkan ke sesi 9 gamut. Nah, 9 gamut ini Teh Hilma bisa sambil berdiri ya, mohon maaf. Nah, gitu. Saya akan coba sambil praktekkan juga. Perhatikan tatapannya ke saya. Sekarang Teh Hilma dengan real sebutkan problem yang kamu rasakan saat ini. Sebutkan. Di hati. Oh, di hati. Ya. Jadi dalam hati, problemnya tadi saya sangat kecewa dan saya ingin membanggakan kakek saya yang telah tiada. Ya. Sambil sebutkan dalam hati, tutup matanya beberapa detik. 1, 2, 3. Buka matanya. Terus Teh Hilma sekarang kepalanya tegak, tangannya tegak juga, posisi badan tegak. Lihat ke bawah dengan keras, ke bawah sambil lihat ke kanan, matanya. Nah, betul. Kalau kepala tetap aja diam ya, kepala diam, matanya melihat ke kanan. Terus ke kanan, setelah itu pandangannya ke kiri, lalu putar mata perlahan ke atas. Lalu setelah itu putar mata Anda dalam lingkaran penuh searah jarum jam, dan bayangkan Anda dapat melihat setiap angka di muka jam. Nah, sudah. Kemudian perlahan-lahan putar mata Teh Hilma ke belakang dalam lingkaran penuh berlawanan arah jam. Sudah? Lalu nyanyi bersenandung apa saja lagu yang lewat dalam benak hati Anda. Nyanyikan dengan contoh lagu yang Anda lewat dalam benak hati Anda, sebutkan dalam 5 menit dengan keras, berdengung. Nah, begitu saja ya. Itu praktek yang telah kita lakukan menggunakan teori EFT, Emotional Freedom Technique, dan diakhiri dengan 9 gamut. Nah, sekarang bagaimana rasanya Teh Hilma? Sekarang sudah lebih lega, mungkin Lebih lega, tenang lebih tenang lagi daripada sebelumnya. Oke, silakan duduk. Ya, Teh Hilma, kita sudah melakukan praktek tersebut. Saya harap mudah-mudahan Teh Hilma sebagai klien saya bisa dengan sembuh semua problemnya, dan Teh Hilma bisa membanggakan kakek Teh Hilma. Di sesi ini, apakah Teh Hilma sangat-sangat mendapatkan energi positif? Apakah akan melakukan sesi konseling kedua dan ketiga? Mungkin sudah cukup kan? Sudah cukup. Mendapatkan Ya. energi positif. Oke, kalau misalkan Teh Hilma sebagai klien sudah merasa terbantu dan Teh Hilma juga sudah percaya kepada saya sebagai konselor, mudah-mudahan Teh Hilma diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Ya. Nah, begitu saja mungkin praktek yang saat ini telah dilaksanakan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih, Teh Hilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.